Halo semua, perkenalkan nama saya Marcel Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum Alsuryata yang kedua. Di sini ada tantangan yang pertama, silahkan rangkum beserta berikan contohnya untuk notasi big nol lainnya yaitu O n faktorial, O 2 pangkat n, dan O n log n. Jadi dalam analisis kompleksitas algoritma, notasi Big O itu digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat waktu eksekusi suatu algoritma itu dibuat. Jadi eh, yang dia itu kan ada tiga. Ada tiga jenis kompleksitas yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi. Yang pertama itu ada O n faktorial atau kompleksitas faktorial. Dia itu sangat lambat. Jadi kompleksitas faktorial ini terjadi ketika algoritma harus mengeksplorasi semua kemungkinan kombinasi atau permutasi dari suatu himpunan data. Hal ini sering ditemukan dalam permasalahan backtracking atau brute force, di mana setiap kemungkinan diperiksa satu persatu. Contohnya itu, kalau ada 4 kota, berarti itu akan dihitung menjadi 4 faktorial, yang di mana 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu jumlahnya itu 24. Jadi, dia itu mempunyai 24 kemungkinan rute yang harus dicek. Yang kedua, jika ada 10 kota, itu kan berarti itu 10 faktorial yang dimana 10 kali 9 kali dan selanjutnya. Berarti itu akan ada 3.628.000 kemungkinan rute yang harus dicetak. Jenis yang kedua itu ada O 2 pangkat N atau kompleksitas eksponensial atau lambat juga. Kompleksitas kompleksitas eksponensial ini muncul ketika algoritma membuat dua percabangan rekursi untuk setiap input. Biasanya ini terjadi dalam algoritma rekursif yang tidak dioptimalkan. Yang dimaksud dengan algoritma rekursif ini, yang dimana datanya itu kembali kepada diri sendiri. Jadi ketika ukuran bertambah, jumlah operasi yang dilakukan akan berlipat ganda. Itulah yang dinamakan dengan 2 pangkat N. Selanjutnya ada O n log n, di mana O log n, O n log n ini disebut dengan kompleksitas log linear. Dia itu cepat dan efisien. Kompleksitas ini sering ditemukan pada algoritma sorting yang efisien, seperti merge sort dan quicksort. Jadi sorting ini biasanya membutuhkan n log n langkah karena yang pertama ada log n itu berasal dari jumlah pembagian data menjadi subbagian. Misalnya membelah array dalam merge sort. N berasal dari jumlah perbandingan yang dilakukan saat saat menggabungkan hasilnya kembali. Jadi, di sini ada tantangan yang kedua, silakan memperbaiki kode program matrix app yang telah kamu buat sebelumnya agar sesuai dengan gaya penulisan Google atau style Google. Jadi, oke, jadi di sini saya memasukkan kode saya di praktikum sebelumnya yaitu matrix dan matrix app.java. Jadi di sini saya memperbaikinya sesuai dengan CS style pada Google. Yang pertama itu ada namanya itu komentar yang ini. Komentar atau documentation and comment. Itu digunakan untuk mendokumentasikan kelas dan metode. Selanjutnya ada juga namanya itu struktur dan format kode. Jadi contohnya seperti ini, dia tuh menggunakan spasi untuk eh, sebenarnya dia tuh menggunakan dua spasi level itu atas rekomendasi Google atau dia tuh menggunakan 4 spasi. Selanjutnya ada penamaan atau naming convention yang dimana ini adalah public class matrix app ini tuh sesuai dengan Google style yang dimana dia tuh menggunakan kelas menggunakan Pascal case. Selanjutnya selanjutnya ada integer jumlah matrix. Dia tuh mengikuti format camel case yang sesuai dengan Google Style. Jadi dia tuh nggak ada penggunaan contohnya tuh di sini kan ini saya buat contohnya itu di sini dia tuh nggak ada penggunaan underscore. Jadi dia tuh nggak ada penggunaan underscore. Jadi karena Google Style itu melarang underscore dalam penamaan
variabel dan metode di Java kecuali untuk konstanta. Contohnya tuh kayak static, final. Ini saya hapus. Selanjutnya ada package. Struktur program yang jelas atau saya buat package-nya di sini. Package del EFS EFS 2301 dengan NIM saya. Jadi dia tuh sesuai dengan aturan Google, package itu harus ditulis sebelum import. Ini juga tadi saya buat itu di bawah scanner. Ternyata nggak bisa. Dari cek Google-nya sendiri, import java.util.release itu harus di atas scanner. Selanjutnya ada menggunakan struktur main yang baik. Kayak contohnya tuh public static, public static void main string RGS. Jadi main itu ditulis dengan format standar tanpa tambahan argumen yang tidak diperlukan. Oke, jadi di sini tantangan ketiga itu ada setelah memperbaiki kode program sesuai dengan gaya penulisan Google, selanjutnya lakukan analisis kompleksitas waktu yang dibutuhkan oleh program matriks app untuk menjalankan fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan matriks. Di sini ada code-nya saya buat. Jadi kalau di analisis kompleksitasnya itu terdapat dua loop bersarang yaitu for dan for dengan ukuran baris kali kolom. Operasi penjumlahan dilakukan sekali untuk setiap elemen. Di kompleksitas waktunya itu ada 0 n kali m yang dimana n itu jumlah baris dan m itu jumlah kolom. Ya. Oh, n kali m. Selanjutnya ada pengurangan matriks. Di sini analisis kompleksitasnya sama seperti penjumlahan. Itu terdapat dua loop bersarang dan setiap elemennya itu dikurangi. Di kompleksitas waktunya itu sama seperti penjumlahan ya. Oh, n kali m yang dimana n itu jumlah baris dan m itu jumlah kolom. Selanjutnya ada perkalian matriks. Di analisis kompleksitasnya itu ada tiga loop bersarang yaitu I, J, dan K. Di step jumlah iterasinya itu ada I berjalan dari 0 ke baris 0 dan J berjalan dari 0 ke M. Dia itu menggunakan get kolom atau akan mendapatkan kolom di M atau barisnya. Selanjutnya ada K berjalan dari 0 ke kolom. Jumlah kolom dari matriks pertama dan juga jumlah baris dari matriks kedua. Di kompleksitas waktu itu ada O, N kali P kali M yang dimana N itu jumlah baris matriks pertama, P itu jumlah baris kolom matriks pertama atau jumlah baris matriks kedua, dan M itu jumlah kolom matriks kedua. Sekian dari penjelasan saya. Oh, maaf, ada sedikit lagi. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menterminalnya atau mencek MVN verify-nya. Di sini akan keluar sukses di MVN verify-nya di app Java. Oke, kita tunggu. Oke, di sini udah ada build sukses. Selanjutnya, saya akan membuat di matrix Java. Maaf, ini ada salah. Kalau kita salah membuat terminal itu akan error seperti ini. Oke, kita buat MVN verify. Oke, kita tunggu. Harusnya dia itu udah berjalan dengan sukses ya. Oke, di sini ada build success. Selanjutnya kita akan cek di matriz app.java. Oke, dia itu akan sukses ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengeluarkan matriksnya. Ini kan. Oke, jadi di sini saya udah menjalankan matriks app saya, di mana dia itu keluar ya matriks ke satu, matriks A. Atau ketika saya mengubah
cek stylenya pada ini akan keluar hasil yang sama dengan hasil code saya sebelumnya di praktikum pertama. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.